Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu sedang berada sekarang yang ada di rumah-rumah, saya ucapkan selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan diri kita duduk dengan sikap yang hormat, kita arahkan hati kita, pikiran kita sebelum kita memasuki ibadah, amin. Mari sebelumnya saya ajak kita berdoa sama-sama, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Tuhan Allah yang hidup, terima kasih buat perlindungan Tuhan selama ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, atas keluarga kami ya Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan kami datang di hadapan Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mau masuk dalam ibadah ya Tuhan. Biar Tuhan ajar setiap kami, buat kami bisa memuji dan menyembah Tuhan di rumah kami. Ajar setiap kami buat kami bisa dengar akan firman Tuhan. Biar bentuk setiap kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun kita berada, ketika hati kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan hadir, amin. Amin. Tidak terasa Bapak Ibu kita udah masuk ke minggu yang kedua di bulan Juli. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap sama buat setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk datang sama Tuhan, bawa hati yang terbaik, suara yang terbaik, penyembahan terbaik sama Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cintamu buat setiap kami. Dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan, Engkau hadir Tuhan, dan siap melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau kasih yang terbaik sama Tuhan, penyembahan yang terbaik sama Tuhan. Biar Kau yang hadir Tuhan di tempat ini, di setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau, kami puji, kami menyembah-Mu, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama sembah Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh setiap kita terima dari Tuhan. Mari sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Shandaya rabo ya raba shandeo. Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Namamu. Kau yang layak Tuhan, dipuji dan disembah, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus,
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Lebih lagi segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau selalu sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri dengan pujian ini, dengan tangan yang terangkat tinggi-tinggi, nyatakan di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian,
puji namamu Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita semangat, amin, buat memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Sokat haleluya. Kita mau sambil berdiri memuji Tuhan dengan dahsyat, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan kami serahkan padamu Tuhan. Tuhan. Kau Raja atasku. Mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Panggil namanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Yes, mari nyanyikan puji ini dengan iman. Kau megah bagiku Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang bisa loncat, kita mau loncat buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa melintas lampanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. haleluya. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tanganmu di rumah-rumah. Kita memuji Tuhan, sebab keajaibannya itulah yang kita rasakan dan kita alami, amin. Yuk angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Ajaib Kau. Yuk yang di rumah-rumah bisa nyanyi lebih kencang lagi buat Tuhan. Bilang sama Tuhan, Kau sumber kemenanganku, Yes. layak berkuasa memerintah. selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa. melintas selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Raja mulia dengan iman. Raja mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita ulang lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depan kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik. Mari naikkan sembahmu, naikkan syukurmu, sebab Dia baik. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu buat Raja segala raja. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan semua berkat. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Mari sekali lagi nyatakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Raja segala raja. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sampai dengan minggu ini Tuhan memberikan nafas hidup. Tuhan sungguh baik. Kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Mari
kita satukan hati. Terima kasih untuk kebaikan, anugerah Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang penuh kasih, yang maha hadir. Saat ini, pimpin kami semua, penuh dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Datang kepadamu, setiap pribadi, setiap rumah tangga, kami butuh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini, saya ingin mengajak setiap kita yang menyaksikan live streaming, di rumah, dimanapun berada. Saya mengajak kita bersama-sama melihat Kejadian pasal 5, ayat 22 dan 24. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di layar televisi, layar handphone saudara, ketika tadi saya bacakan, saudara melihat saya memberi warna kuning dalam kalimat Henokh hidup bergaul dengan Allah, diulangi 2 kali. Di dalam ayat 22 dan 24 muncul kalimat tersebut. Nah saudara, bagaimana dengan kondisi dunia sekarang yang kita hidup? Kita hidup dalam satu kondisi yang seperti gambar ini. Saudara bisa saksikan gambar ini. Nah, meja, satu orang duduk, di depannya disilang, di sampingnya disilang. Artinya ada social distancing, ada physical distancing yang ini disebut new normal. Saya mencari gambar di dalam bahasa new normal, bagaimana kondisi kantor, restoran, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Saudara lihat gambar yang kedua, seperti ini kondisinya. Saudara, bagi saya, ini bukan new normal. Ini justru nggak normal. Yang normal biasanya, kita jalani tidak seperti yang kita lihat. Yang saudara lihat dan saya tampilkan di layar saudara, ini dikatakan new normal. Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya itu bukan new normal. Itu dimensi yang baru. Satu keadaan yang dimana ada perubahan mengenai tempat. Soal lihat sekarang di mall hanya boleh diisi 50%. Ya, protokol kesehatannya. Lalu bagaimana diatur untuk masalah jumlah orang di restoran. Ketika berdiri bagaimana jarak. Bagaimana kapasitas satu tempat ketika diisi tempat ibadah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat arti dimensi di dalam kamus, dimensi itu panjang, luas, dalam, atau tinggi. Bahasa yang sama dengan itu adalah proporsinya. Ya, luas, ukuran, panjang, lebar, dalam, volume, kapasitas, ukuran. So, bukankah hari-hari ini kita mengalami perubahan itu? Kapasitas pesawat terbang itu tidak boleh full. Itu dimensi yang berubah sebenarnya. Saudara, ukuran satu tempat parkir mobil pun nggak boleh penuh. Nah saudara, kesan Tuhan, saya mengingat bahwa ini bukan new normal. Ini justru satu dimensi yang berubah. Nah kalau kita melihat bahwa dunia di masa Henokh hidup, saudara, mengejutkan saya bahwa seperti saya katakan, bukan new normal, justru nggak normal. So dunia di masa Henokh hidup itu dunia tidak normal.
Padahal itu baru generasi ketujuh dari Adam. Saudara bayangkan, di Yudas, ya saya bacakan Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara, Henok hidup dalam satu dunia yang tidak normal, di mana dunia itu adalah sebuah dunia yang dalam permulaan yang baru. Dari Adam sampai Henok itu baru keturunan ketujuh. Saudara, di bagian awal kita baca Kejadian pasal 5, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu saya tampilkan gambar-gambar, saudara lihat, yang dikatakan new normal. Saya katakan itu justru nggak normal. Di Jakarta satu gedung yang mahal hanya bisa isinya beberapa orang. Jarak bangkunya. Saudara, normalnya Tuhan ciptakan kita bernafas dengan baik harus pakai masker kemana-mana. Udah nggak normal, karena keadaan nggak normal. Kita cuci tangan, cuci aja. Biar bersih, udah. Harus pakai sabun, nggak pakai sabun nggak bisa, karena ada virus. Nggak normal keadaan. Dan bagi saya, justru itu sebutannya yang tepat adalah dimensi yang baru. Saudara, maka saya jadi teringat ketika membaca firman Tuhan ini. Roh Tuhan membimbing menuju kepada bagian kehidupan Henok. So saya melihat dunia yang baru dicipta Tuhan dirusak oleh dosa, dan dunia itu langsung tidak normal. Mengapa saya katakan tidak normal? Kalau saudara pelajari, saya tidak bisa memasukkan setiap ayat karena waktu. Tapi saudara kalau pelajari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 13, itu dunia yang dimana Henok hidup di dalamnya. Itu dunia yang kacau luar biasa. Bahkan keadaan hidup di zaman Henok dipakai oleh penulis Alkitab yang bernama Yudas, menuliskan dan menegur jemaat Tuhan yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yudas menulis itu memakai konteks dan memakai gambaran kehidupan di zaman Henok, dan menyatakannya di surat tersebut, surat Yudas, bahwa betapa melencengnya iman anak Tuhan di masa itu. Lalu Yudas mengutip dan memakai konteks kehidupan di masa Henok dan berkata, Henok bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, saya mempelajari latar belakang kehidupan di zaman Henok, diungkapkan di ayat 16 di pasal 1 Yudas. Mengejutkan sekali. Mereka hidup dalam kesombongan, hidup menista nama Tuhan. Mereka hidup dalam perbuatan fasik, hidup seolah-olah nggak ada Tuhan, hidup menganggap pencapaian mereka sudah luar biasa, hidup dalam pesta pora, dalam kehidupan yang tidak ingat Tuhan sama sekali. Saudara, Henok hidup di dunia yang tidak normal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu, di ayat yang kita baca, Tuhan membawa Henok masuk dimensi yang baru, melampaui waktu, melampaui ruang. Saudara, Henok diangkat oleh Tuhan. Henok tiba-tiba, saudara, dia tidak mengalami kematian. Saya lihat betapa luar biasanya. Ibrani pasal 11 ayat 5 diungkapkan tentang pandangan Tuhan terhadap Henok. Saudara, saya bacakan untuk saudara, Ibrani pasal 11 ayat 5. Ada muncul di layar saudara. Saudara, saya sebut ini sebagai bergaul dengan Tuhan, itu disebut berkenan kepada Tuhan. So, kalau kita menemukan Henok diangkat oleh Tuhan, karena Ibrani
pasal 11 ayat 5 berkata demikian. Karena iman, Henok terangkat supaya Henok tidak mengalami kematian. Oke, berhenti di sini dulu. Saya tidak mau bacakan selesai. Perhatikan, ini suatu berita yang luar biasa. Supaya Henok tidak mengalami kematian. So, Henok keturunan ke-7 Adam. Dan Adam di Taman Eden ketika berdosa, Tuhan katakan bahwa Tuhan mengutuk tanah, akan keluar semak duri, dan Adam harus bekerja dengan susah payah. Tuhan mengutuk ular. Dan ingat, Tuhan berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau pasti mati. So, upah dosa adalah maut. Tapi lihat, Henok tidak mengalami maut. Supaya Henok tidak mengalami kematian, Henok diangkat. Ini melewati dimensi waktu. Ini melampaui dimensi tempat. Henok dipindahkan dari bumi menuju tempat kekal yang Tuhan sediakan. Henok yang karena umur berjalan harus mati, dibawa Tuhan melewati satu dimensi yang lain. Saudara, kita lanjut baca, perhatikan Ibrani 11 ayat 5 tadi. Karena Allah telah mengangkat dia, ia tidak ditemukan. Sebab sebelum Henok terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Perhatikan. Saudara, kata berkenan kepada Allah ini diberikan kepada seseorang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Artinya kalau orang bergaul dengan Allah, itu orang yang berkenan kepada Allah. So tahu warisan apa yang diturunkan oleh Henok dengan hidupnya bergaul dengan Allah? Saudara, harusnya orang yang bergaul dengan Allah, orang yang pertama kita tahu Adam, Hawa. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki Allah di Taman Eden. Tapi Tuhan tidak menyebut Adam dan Hawa bergaul dengan Allah. Enggak. Kenapa? Karena Adam dan Hawa memutuskan bergaul dengan Allah. Mereka melawan Tuhan, mereka berdosa. Mereka yang memutuskan hubungan, relasi itu, mereka tidak mau bergaul dengan Allah. Justru Henok disebut bergaul dengan Allah. Saudara kasihan Tuhan, kenapa? Bukan Hawa, karena Hawa dan Adam berdosa. Nah, saudara lihat, karena kehidupan yang berkenan kepada Allah, Henok menurunkan sebuah legacy. Legacy apa? Saudara lihat ya, orang hidup bergaul dengan Allah, dia itu intim dengan Tuhan. Ya, seorang yang intim dengan Tuhan, dia pasti punya mesbah di hadapan Tuhan. Orang yang punya mesbah di hadapan Tuhan, kemanapun dia pergi, dia dinaungi hadirat Tuhan. Saudara, legacy ini bisa ditemukan di mana? Legacy Henok ini. Warisan Henok ini turun ke siapa? Saudara tahu, turun dalam kehidupan Nuh. So, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 dikatakan, Tuhan menemukan seorang yang tidak bercacat celah dari seluruh orang di muka bumi. Dan itu Nuh. Dan di situ diulangi satu kalimat yang sama seperti diterima oleh Henok di pasal 5. Kejadian pasal 6 dikatakan Henok bergaul dengan Tuhan. Pasal 6, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Siapa Nuh? Nuh keturunan Henok. Lihat ya, orang yang hidupnya memutuskan bergaul dengan Tuhan, dia menurunkan kutuk bagi keturunannya. Tapi puji Tuhan, Henok yang keturunan Adam dan Hawa tidak mengikuti langkah Adam dan Hawa. Saudara, dia memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah. Seorang tuamu bisa menyembah berhala. Bisa ada orang yang mengikuti penyembahan dalam iman yang lama. Tapi kalau engkau memilih untuk hidup mengikuti jalan Tuhan, maka kutuk itu tidak turun atas hidupmu. Nah, Henok memutuskan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan mewariskan berkat bagi anak cucu. Saya ulangi. Orang yang hidupnya memutuskan bergaul dengan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, itu menurunkan kutuk bagi anak cucu. Tapi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan menurunkan berkat bagi anak cucu. Tahu apa yang diturunkan Henok?
disebut di Kejadian pasal 6 bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika Tuhan akan menghancurkan dunia, sama saudara. Ketika Tuhan melihat di masa Henok, soalnya di masa Henok kalau dilihat orang udah hidup gak benar, semua gak benar. Tapi Tuhan begitu panjang sabar, Tuhan baru menghukum dunia di zaman Nuh, di masa Nuh. Ini menunjukkan Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh kasih. Nah, maka di masa Nuh, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua umat manusia. Siapa yang berkenan? Nuh. Satu keluarga dipakai. Saya lihat orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia membawa dampak bagi keluarganya. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, saya sangat terpukau dengan intervensi ilahi yang luar biasa. Di dalam kehidupan Henok, Tuhan angkat dia tidak melalui kematian. Di dalam kehidupan Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh tidak mengalami kematian dengan yang lainnya. Dengan orang-orang fasik yang lainnya, satu keluarga diselamatkan. Nah, hari ini saya mengajak saudara melihat bagaimana Tuhan membuka dimensi yang baru. Saudara, apa arti Tuhan membuka dimensi yang baru? Ketika Tuhan berintervensi dalam dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi bahasa, dimensi bangsa. Ini yang Tuhan taruhkan di hati saya, ingin saya sampaikan kepada kita. Mari perhatikan dimensi waktu ketika Tuhan intervensi di dalamnya. Saya melihat bahwa ketika Tuhan berintervensi dalam dimensi waktu, saudara, apa yang terjadi? Tuhan ingin nama Tuhan dikenal. Tuhan ingin di mana orang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, setia sama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat saat ini, saudara, yang terjadi di dunia, keadaan sekarang, waktu nggak jadi masalah. Wah, kalau soal waktu, dulu masalah di waktu untuk meeting. Sekarang nggak masalah. Di Indonesia pagi, buka Zoom, meeting dengan yang di Amerika. Di Indonesia jam 8, di Amerika pagi. Jam 8 malam Indonesia, sana pagi. Meeting dengan orang Amerika. Saudara, dengan kejadian sekarang ini di dunia, so kita melihat bahwa terjadi di mana waktu itu bukan lagi jadi penghalang. Nah, saudara tahu gak siapa yang berkuasa atas waktu? Tuhan. So kalau lihat di Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5-6, bagaimana Tuhan membuka dimensi yang baru, berintervensi dalam waktu. So ini terjadi pada Hizkia. Perhatikan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5-6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, umur manusia yang disebut di sini itu Raja Hizkia diperpanjang Tuhan 15 tahun. Bukankah berarti Tuhan berintervensi dalam waktu? Bahwa dimensi waktu itu adalah dimensi baru yang diberikan, bahwa engkau akan hidup 15 tahun lagi, itulah miliknya Tuhan, dan Tuhan sanggup mengubahnya. Maka hari ini saya percaya, kalau kita masuk dalam satu kondisi dunia yang kita nggak kenal waktu, yang tidak dihalangi waktu lagi, terjadi percepatan waktu, seizin Tuhan ini, di mana terjadi orang bisa Zoom, bisa meeting Google Meet dan lain sebagainya, dari belahan dunia Amerika, Eropa, Australia, Asia, gak ada batasan waktu. So, justru
hari-hari ini orang lebih sibuk lagi, bukan? Karena waktu. Saudara, ini dimensi baru yang Tuhan bukakan. Tapi tahu nggak apa maksudnya ketika Tuhan buka ini? Ketika Tuhan membuka dimensi yang baru, berintervensi dalam waktu, Tuhan mau nama Tuhan dikenal di muka bumi. Tuhan mau dihormati, ditinggikan. Manusia ciptanya sungguh-sungguh kembali sama Tuhan. Hidup kembali mempertuhan dia. Hati-hati. Ketika dimensi yang baru dibuka soal waktu ini, kalau nggak hati-hati, saudara akan kehilangan hidup bergaul dengan Tuhan. Karena saat ini, orang walaupun di rumah, nggak bisa kemana-mana, justru tambah sibuk. Dan kalau tambah sibuk, akan lupa sama Tuhan nih. Tambah sibuk, nggak ada waktu cari Tuhan. Tambah sibuk, nggak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, COVID-19 diizinkan terjadi, dan apa yang terjadi ini, nggak usah cari tahu dari mana ini, bingung. Yang penting respon. Dan ketika saya renungkan, saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan? Justru saudara, saya merenung, mulai dibawa untuk melihat bahwa dimensi yang baru Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan intervensi dalam dimensi waktu. Yang kedua, ingat ya, dimensi waktu Tuhan intervensi untuk kita penginjilan. Untuk kita berkarya bagi Tuhan. Penginjilan, jangkau jiwa-jiwa. Saudara, dimensi yang baru diberi supaya kita dimensi waktu ini boleh memberitakan Injil Tuhan. Menuai jiwa. Sekarang, dimensi yang kedua, dimensi ruang. Saudara, saya menemukan Tuhan berintervensi di dimensi ruang. Ketika di Alkitab terjadi di mana Tuhan membuka sebuah dimensi yang baru yang Tuhan intervensi di dalamnya. Dimensi ruang. Tercatat di Kisah Rasul pasal 8, 39 sampai 40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sida-sida itu, ya, meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Dan saudara tahu, kalimat dicatat di sini, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya. Saudara, dari hadapan sida-sida, di depan sida-sida, tiba-tiba Filipus berpindah ruang. Dan ada di mana? Di Asdod. Tuhan berintervensi dalam dimensi ruang. Dan ini dimensi baru dalam pelayanan Filipus. Tapi apa maksudnya? Kalau Tuhan berintervensi terhadap ruang, apa maksudnya? Itu yang perlu kita tahu. Saudara, di sini dicatat, Petrus berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara, dimensi ruang diintervensi Tuhan untuk penginjilan. Hari ini, perhatikan dengan kejadian di dunia ini. Bukankah ruang itu tidak jadi masalah? Saudara, ada teman berkata kepada saya begini. Saya tahu teman ini. Dia bulan ini di Eropa, 2 minggu lagi ada di Iren, Papua. Sebentar lagi dia ada di mana. Dan saudara, saya mendapat satu kalimat. Waduh, saya pagi di Papua. Siang di Taiwan. Malam di Amerika. Maksudnya apa? Saudara, dia Zoom meeting itu waktu ke waktu itu dengan dari bangsa ini Asia dengan Amerika, dengan bangsa Eropa, dengan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini terjadi di mana dunia yang Tuhan pegang dengan kuasanya ini sedang terjadi intervensi ruang.
Saudara, Tuhan membuka sebuah dimensi yang baru, di mana intervensi di dalam dimensi ruang ini, Tuhan mau supaya kita seperti Filipus beritakan Injil. Saudara, batasan ruang tidak ada lagi. Saudara, waktu dulu untuk pergi ke Papua butuh 5 jam. Pergi ke Eropa butuh waktu yang panjang. Pergi Amerika butuh waktu panjang. Sekarang buka Zoom, bicara, beritakan Injil. Itu terjadi. Karena itu, mari tuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Pakai momen ini di mana Tuhan sudah membukakan dimensi yang baru ini dan dia intervensi dalam ruang untuk beritakan Injil. Yang ketiga, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan berintervensi di dalam dimensi bahasa. Tuhan membuat sebuah dimensi yang baru dalam hal bahasa. Saudara tahu, ketika Kisah Rasul pasal 2 mencatat bahwa murid-murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dengan bahasa mereka. Orang-orang waktu itu berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Saudara, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, orang Arab. Saudara, mereka mendengar murid-murid berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berintervensi di dalam dimensi bahasa? Ketika Tuhan memberikan dimensi yang baru kepada para murid, apa yang terjadi? Dicatat di situ, perhatikan baik-baik ketika Tuhan melakukan itu. Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkarya begitu luar biasa. Dan kita melihat ketika Tuhan berintervensi dalam dimensi bahasa. Itu untuk penginjilan. Itu untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, apa yang terjadi? Dimensi yang Tuhan buka. Dimensi yang baru yang Tuhan buka. Saya renung di hadapan Tuhan. Saya dapatkan, saudara, Kisah Rasul pasal 11 ayat 18. Saya diingatkan bagaimana saya dapat ketika seorang hamba Tuhan dalam Zoom meeting berkata, Tuhan sedang berkarya demikian rupa dalam Kejadian. Ini Kisah Rasul 11. Saudara, perkataan itu tidak bisa saya lupakan sepanjang malam. So, saya bacakan Kisah Rasul pasal 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengkaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. So, ini kejadian apa? Kejadian di mana Petrus mempertanggungjawabkan pertobatan Cornelius yang bukan orang Yahudi. Saudara, ketika Tuhan mengintervensi di dalam dimensi bangsa ini, so Petrus waktu itu sedang berdoa, bersekutu bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa yang aku bilang halal tidak boleh bilang haram. Tuhan kasih penglihatan. Dan ketika Petrus akhirnya mengerti penglihatan itu, dia berangkat ke rumah Cornelius dan terjadilah penginjilan yang dahsyat. Cornelius bertobat, murid-murid di Yerusalem goncang. Dan mereka bertanya, Petrus, kamu masuk ke rumah orang non-Yahudi? Dan Petrus berkata, waktu saya datang, saya beritakan Injil, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bertobat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Allah pun mengasihi mereka. Dan kesimpulan akhirnya diambil. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini lihat, ketika Tuhan membuka dimensi yang baru, dimensi ruang, terjadilah di mana yang Tuhan buka itu adalah untuk penginjilan, pertobatan. Kalau hari ini saudara berkata, saya malu, saya gak bisa ceritakan Injil ke orang lain. Saudara, lihat apa yang terjadi. Saudara bisa pakai media sosial. Instagram, Facebook, anak muda lebih banyak pakai Instagram, TikTok,
Saudara, TikTok begitu mendunia. Ya, daripada saudara demam TikTok, gerak. Saudara, bisa pakai TikTok untuk penginjilan. Anak-anak muda sekarang kalau berdiri, tiba-tiba tangannya bisa begini. Goyang-goyang badannya. Goyang-goyang terus. Pakai WhatsApp. Setiap pagi, renungan yang saya dapat, saya bikin gambar. Saya taruh ayat, saya bagikan. Saya taruh di status WhatsApp saya. Saya bagikan di Instagram. Saudara, saat ini adalah saat yang Tuhan bukakan dimensi yang baru di dalam ruang, di dalam waktu, di dalam bahasa, di dalam bangsa-bangsa. Karena itu, ayo bangkit. Lalu bagaimana kita bisa bangkit? So harus hidup bergaul sama Tuhan. So harus intim sama Tuhan. Saudara harus membangun mesbah di hadapan Tuhan. So harus mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai dimensi ruang, waktu yang Tuhan buka membuat kita sibuk dan lupa bergaul dengan Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan yang sudah meninggalkan surga, memberikan anaknya yang tunggal, turun ke dalam dunia, memberikan nyawanya untuk engkau dan saya. Hari ini, Tuhan yang telah membawa kasih itu menjamah hatimu dan hati saya. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Di masa seperti ini, Engkau berikan saya kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa. Inilah saatnya kita melayani dan lebih mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita masuk perjamuan kudus dan kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, kita sudah melalui 1 bulan dalam masa yang tidak mudah ini. Tetapi karena bersama dengan Tuhan, kita punya harapan, kita kuat, kita diberi anugerah oleh Tuhan. Sungguh, kalau hari ini kita bisa mengangkat cawan dan roti Tuhan, kita bersyukur. Tetapi jangan lupa, kita manusia yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu saya mengajak jemaat bersama-sama, kita datang sama Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita bersyukur untuk pimpinannya yang begitu setia kepada kita yang sering kali tidak setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu. Kau memberikan kami layak untuk berdiri di hadapanmu. Kau mengizinkan kami bersekutu dan mengalami hadirat-Mu. Tolong ajar kami ya Bapa, untuk terus hidup bergaul dengan Engkau, untuk intim dengan-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari hidup kami melupakan Tuhan, kalau terjadi kami melupakan anugerah Tuhan karena kesibukan, karena fokus kami yang salah, prioritas kami yang salah. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami berdosa dengan mulut bibir kami berdosa dengan apa yang kami pikirkan di dalam pikiran kami. Kalau kami sudah berdosa dengan apa yang kami renungkan di hati ini, kalau kami berdosa dan apa yang kami lihat, kami pandang,
Dan yang kami dengar, kalau kami berdosa dalam sikap hidup kami, dalam nama Yesus anak-Mu, berikan pengampunan-Mu ya Tuhan. Curahkan pengampunan-Mu bagi kami, supaya kami sungguh layak menerima anugerah-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kalau bulan Juli ini kami kembali boleh menerima pengampunan, undangan, persekutuan dari Tuhan. Tuhan mengundang kami semeja dengan Tuhan. Ini anugerah, ini kebaikan Tuhan semata-mata. Bapa dalam surga, kami bersyukur Kau peliharakan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami. Terima kasih Tuhan Kau peliharakan keluarga kami. Terima kasih Engkau memeliharakan, memberkati kesehatan kami. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, mari ajar kami setia. Mari ampuni, kuduskan kami. Kalau selama 1 bulan ini ada hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami mengangkat cawan, sebelum kami mengangkat roti Tuhan, sebelum kami makan tubuh dan darah Kristus, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami. Ya Yesus, terima kasih. Kami mau terima, kami terima Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dibagikan roti cawan perjamuan. Jemaat yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, ambil saat teduh. Saudara yang di rumah bersama dengan keluarga, diam di hadapan Tuhan. Minta hadirat Tuhan turun dalam keluargamu. Minta hadirat Tuhan ada di rumahmu. Saudara ingat, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang hidup intim dengan Tuhan, yang memiliki mesbah dalam kehidupannya, orang demikian adalah orang-orang yang akan mengalami intervensi Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hari ini kita mendapat kesempatan undangan Tuhan ini yang sungguh berharga. Yang sudah menerima, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai hormat kita
kepada Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara, mari naikkan syukurmu. Setiap pribadi yang di rumah Tuhan, yang di rumah masing-masing, yang menyaksikan live streaming ini, sembah Dia dan keluargamu, karena Dia layak disembah. Bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, bawa pasanganmu, sembah Dia. Ya, sembah Dia untuk kebaikannya. Sembah Dia. Katakan Dia Allah yang baik. Katakan Dia Allah yang mulia. Katakan Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang sungguh-sungguh mulia. Bersyukur Dia mengampuni kita. Bersyukur Dia layakkan kita. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tanganmu, berikan syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, kita telah selesai di dalam ibadah perjamuan kudus. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk apapun ya Tuhan Yesus yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya itu adalah yang terbaik yang berasal daripada Engkau. Bapa di surga, kami juga bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Phuket Keong. Biar kiranya untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan tersebut boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, bahkan boleh mengingatkan kami, agar kami boleh meneladani seorang hamba Tuhan yang bernama Henok Tuhan, di mana hamba Tuhan ini boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kiranya ada banyak hal yang dapat kami teladani dari hamba-Mu Henok. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap kebenaran firman-Mu, biar kiranya kebenaran firman-Mu ini juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya penyertaan daripada-Mu yang akan memberikan kami kemampuan, yang akan memberikan kami arahan ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo, kiranya Engkau terus sertai hamba-Mu ini, pakai dia lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya, bahkan Engkau berkati untuk keempat wakilnya, sehingga
di dalam unity pelayanan mereka Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Bahkan melalui pelayanan mereka Tuhan, ada banyak orang melihat bagaimana hamba-hamba ini menjadi garam dan terang dunia. Bahkan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Gembala rayon kami yang juga adalah gembala cabang kami, untuk Bapak Pendeta Budianto Totong beserta wakilnya untuk Bapak Pendeta Michael. Kiranya Tuhan Kau terus juga sertai kedua hamba-Mu ini Tuhan, baik di dalam setiap pelayanannya maupun di dalam berbagai aspek kehidupannya. Kau terus berkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam penggembalaannya, sehingga kami yang digembalakan itu boleh semakin hari menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau bangsa dan negara kami pada saat ini masih menghadapi masa-masa yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan kami kemampuan untuk melewati berbagai masalah yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Kami percaya juga ya Tuhan, melalui tuntunan-Mu kami juga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat di GBI Wisma KR, kiranya Engkau terus sertai mereka, Engkau berkati mereka, Engkau juga tuntun apapun yang boleh mereka lakukan, itu juga makin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Beri mereka kekuatan Tuhan, Engkau yang paling tahu untuk setiap permasalahan, untuk setiap pergumulan mereka. Namun kami juga percaya oleh berkat daripada-Mu, Engkau akan memberikan kemampuan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu di GBI Wisma KR. Bapa di surga, dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami juga menyiapkan hati untuk menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan, arahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas engkau kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dalam anaknya Yesus Kristus, serta penghiburan damai sejahtera pimpinan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku.